Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Wulandari. Saya mahasiswi Prodi PGMI semester 5. Di sini saya ingin membuat video penjelasan mengenai tanda-tanda kerasulan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah kajian sejarah kebudayaan Islam atau SD dengan dosen pengampu Ustazah Siti Rohani MPD. Pada materi tanda-tanda kerasulan, pada materi yang pertama yaitu akan membahas tentang kelahiran yang istimewa. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi, tepat pada tahun Gajah, yang merupakan tahun bersejarah karena peristiwa penyerangan pasukan Abraha dari Yaman ke Ka'bah di Mekah. Selain itu, kelahiran beliau juga diiringi dengan berbagai tanda alam, yaitu seperti kegelapan yang terjadi sesaat setelah kelahiran. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad lahir, terjadi kegelapan di seluruh dunia. Selanjutnya ada terbukanya beberapa tempat di langit. Beberapa sumber menyebutkan bahwa beberapa bagian langit yang sebelumnya tertutup, kini terbuka ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Pada materi yang kedua, akan membahas tentang kepribadian yang luar biasa. Sebelum menerima wahyu, Nabi Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kejujuran, amanah, dan integritas beliau sudah tampak sejak muda. Orang-orang di sekitarnya sangat mengagumi beliau karena sifat-sifat ini, dan beliau selalu dipercaya untuk menjadi pengurus atau pemimpin dalam banyak urusan. Akhlak yang mulia. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlaknya yang sangat baik dan menjadi teladan bagi umat manusia. Keberanian dalam membela kebenaran. Sebagai pemimpin yang penuh keberanian, beliau tetap mengajarkan kebenaran walaupun banyak orang yang menentangnya. Pada materi yang ketiga, di sini akan bahas peristiwa turunnya wahyu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali di usia 40 tahun di Gua Hira, sebuah tempat yang terletak di sekitar kota Mekah. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kerasulan beliau. Wahyu pertama. Wahyu pertama berupa surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan 5, yang mengajak untuk membaca dan menuntut ilmu. Ini adalah perintah pertama yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Proses penyampaian wahyu. Proses penyampaian wahyu berlangsung selama 23 tahun, dimulai dengan wahyu pertama di Gua Hira dan berlanjut hingga beliau wafat. Pada materi yang keempat, kita akan membahas tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan berbagai mukjizat oleh Allah sebagai tanda kerasulannya. Antara lain yaitu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang turun kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad yang tidak akan dapat ditandingi oleh siapapun. Yang kedua ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam suatu malam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Isra. Kemudian naik ke langit Mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Peristiwa ini adalah tanda kenabian yang sangat besar. Yang ketiga ada pembelahan bulan. Pada masa Nabi Muhammad, terjadi peristiwa di mana beliau dengan kuasa Allah membelah bulan menjadi dua bagian sebagai bukti kenabiannya kepada kaum Quraisy yang mendustakan beliau. Pada materi yang kelima, di sini akan membahas kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana. Setelah hijrah ke Madinah, beliau mendirikan negara Islam pertama dan memimpin umat Islam dengan prinsip keadilan dan kesejahteraannya. Di sini ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini menunjukkan kebijakan Nabi Muhammad yang penuh hikmah dalam menghadapi konflik dan menjaga kedamaian umat Islam. Selanjutnya ada Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan peperangan, Nabi Muhammad selalu menunjukkan keberanian dan keteguhan dalam menjaga agama Islam. Pada materi yang keenam, di sini akan membahas tanda-tanda dari orang sekitar.
Beberapa sahabat dan orang-orang yang hidup pada masa Nabi Muhammad juga menyaksikan tanda-tanda kerasulan beliau. Salah satunya adalah kesaksian dari seorang pemuka Yahudi yang mendekati Nabi Muhammad ketika beliau sedang berdoa. Pemuka tersebut mengatakan bahwa beliau melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad yang sesuai dengan kitab-kitab mereka. Pada materi yang ketujuh ini akan membahas tentang peristiwa awan di atas kepala Rasulullah. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwa selama Rasulullah berjalan atau beraktivitas di luar rumah, seringkali terlihat awan yang melindunginya dari panas matahari atau memberikan keteduhan. Awan ini dianggap sebagai tanda-tanda perlindungan dan penghormatan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Peristiwa ini mencerminkan kedudukan tinggi Rasulullah dalam pandangan Allah dan sebagai bukti mukjizat yang diberikan kepadanya. Awan yang melindungi Nabi ini menjadi simbol bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan dukungannya kepada Rasul-Nya dalam setiap langkah kehidupannya. Materi yang ke-8 ini akan membahas tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi. Nabi Muhammad SAW juga melakukan berbagai mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau adalah utusan Allah, seperti air yang mengalir dari jari beliau. Pada suatu kesempatan, saat pasukan muslim kehausan, Nabi Muhammad mengeluarkan air dari sela-sela jarinya yang cukup untuk memberikan minum kepada banyak orang. Makanan yang bertambah banyak. Dalam beberapa kesempatan, Nabi Muhammad mengubah sedikit makanan menjadi cukup untuk memberikan makan banyak orang. Pada materi yang ke-9, di sini yang terakhir di sini akan bahas wafatnya yang penuh makna. Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun setelah menjalankan tugasnya sebagai Rasul selama 23 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad adalah salah satu tanda bahwa tugas kerasulan beliau telah selesai. Beliau meninggalkan umat Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, serta dengan umat yang harus terus menjaga ajaran-ajarannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mendapatkan penilaian yang terbaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.